Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan sahibul bait, Bunda Hajah Nur Aini atau Al-Umi Aini, Umi Ani, Umi Ani, yang kita hormati dan muliakan Bunda Hajah Gita dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, para sesepuh, para senior, para jamaah yang hadir, terutama jamaah laki. Di situ banyak sekali bapak-bapak yang mengantar istrinya, ya, dan juga keluarga yang memang diundang untuk hadir di majelis yang mulia ini. Singkatnya, hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, baik-baik. Saya khawatir nanti terlalu banyak ngipas masuk angin. Ya, Bunda, kalau saya sih aman saja, senang. Ya, bundanya nanti kasihan. Ya, makanya saya nanya tadi berapa jam kita mau ngaji supaya fokus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih merasakan nikmat karunia-Nya yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Kita tidak mampu menguraikan berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita duduk sudah berapa gelas habis. Kalau dikalikan dengan waktu lahir ibu sampai detik ini sudah berapa dream diminum air. Ya Bu ya? Pernah terpikir nggak? Berapa kilogram beras yang sudah kita makan sampai detik ini? Ternyata kalau kita disuruh oleh Allah untuk menghitung semua itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, kita urut satu persatu, berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling pintar, orang yang paling hebat hitungannya sekalipun, dia tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang sudah dia terima. Maka manusia yang baik di hadapan Allah, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang pandai bersyukur. Mereka yang selalu mengingat Allah, mereka yang selalu berterima kasih seraya mengucapkan alhamdulillah. Inilah cara syukur yang paling mudah diucapkan, paling gampang untuk disebutkan alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan kenikmatan. Makanya kenapa tadi ibu-ibu masih ada yang ingat begitu bangun dari tidur, doa apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba angkat tangan yang tidak baca doa tadi. Masih ingat? Berarti doa semua ya Bu ya? Ibu benar doa tadi? Kenapa kita harus berdoa Bu? Karena subhanallah, kita tidurnya pulas kemudian bangun. Bangun itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya ungkapan tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hamba ini kembali setelah sebelumnya meninggal. Ibu-ibu, tidur itu adalah miniatur dari meninggal dunia. Tetapi ada orang yang mohon maaf dari tidur tadi ada yang lolos sampai sekarang belum bangun. Apa namanya?
Kalau tidak bangun sampai detik ini apa namanya? Dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita yang bangun berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan hamba kembali setelah tadinya meninggal dunia. Maka patut kita bersyukur, ibu-ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bila mana kita pandai bersyukur, maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk bersolawat. Jangan pernah malas untuk bersolawat. Jangan sampai kita lupa bersolawat. Termasuk bila mana disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana disebutkan nama Nabi Muhammad, maka hendaklah kita mengikutinya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam atau salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tergolong orang yang paling pelit, ibu-ibu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit dalam hidup ini, orang yang paling kikir dalam kehidupannya, mereka yang bila mana disebutkan namaku, bila disebutkan nama saya, kata Rasul, dia enggan untuk mengikutinya dengan bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita terus bersolawat, maka itulah yang akan menjadi wasilah penyebab kita bisa membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sangat singkat, maka saya ingin menyampaikan pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasul tentang 3 perkara. Ini mana Pak Saiful Islam? Ada Pak Saiful Islam? Jangan dibawa-bawa. Ini 3 perkara ya. Atau mau dibawa juga nggak apa-apa. Ya. 3 perkara yang diwasiatkan oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Tetapi ingat, tidak ada orang yang abadi dalam kehidupan ini. Pada saatnya nanti juga kita akan meninggal dunia, seperti Al-Maghfurlah Dr. Andes Haji Abdullah. Yang kedua, pesan beliau adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintai siapapun yang engkau ingin kasihi dalam hidup ini. Tetapi ingat, yang namanya orang saling mencintai, ada saatnya, ada waktunya dia akan berpisah dengan kekasihnya. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang menurutmu baik dan buruk, silahkan saja. Tetapi ingat, segala sesuatu itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadi pembahasan kita di waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, pesan beliau adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan wahai manusia, hidup sekehendakmu. Kita hidup ini mau ngapain saja silahkan. Anda mau jadi orang baik, boleh. Anda mau maksiat juga boleh. Anda mau ingkar kepada Allah, silakan, nggak ada masalah. Ya, Anda mau hidup, mohon maaf di situ Anda berdosa terus, Anda maksiat terus, Anda berjudi terus, silahkan.
Tetapi ingat, tidak ada kehidupan yang abadi. Tidak ada hidup selamanya di dunia ini. Artinya apa? Bagaimanapun hebatnya Anda, bagaimanapun kayanya Anda, bagaimanapun Anda menginginkan kehidupan ini, tetap manusia itu akan berakhir dengan kematian. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tahu diri kita meninggal dunia, maka tentu yang paling baik adalah persiapan kita bagaimana menghadapi yang namanya kematian. Sehingga akan merugi seseorang bila mana kehidupannya ini dia lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan masa depannya. Sebaliknya, beruntunglah manusia itu ibu-ibu, bila mana kehidupan dunia ini dia hadirkan investasi kebaikan sebanyak-banyaknya, dia hadirkan sesuatu yang baik, maka pada saat dia meninggal dunia nanti, dia akan ditemani oleh amalan-amalan yang baik itu. Disinilah pentingnya ibu-ibu, mohon maaf, kita harus investasi kebaikan. Kita harus menjadi orang yang berprestasi dalam hidup ini, bermanfaat bagi orang lain, sehingga kehidupan kita setelah meninggal dunia ini, kita akan merasakan kenikmatan. Saya teringat ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, waladatka yabna adama ummuka bakian. Anak Adam, Anda dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis. Ibu-ibu, adakah di antara ibu-ibu yang punya pengalaman atau mendengar pengalaman orang, begitu dia brol, lahir anaknya, langsung anaknya ketawa, hahaha? Ada? Atau dia mungkin langsung mengatakan, dia bisa bicara macam-macam? Ada? Tidak mungkin. Tetapi apa yang dialami, apa yang ibu-ibu alami, setiap kali orang-orang melahirkan, pasti anaknya itu menangis. Apa rahasianya? Kenapa harus menangis ibu-ibu? Kenapa dia tidak tertawa? Kenapa dia tidak berbicara? Karena itu sesuatu yang mustahil. Tetapi tangisan itu ibu-ibu, mohon maaf, itu adalah obat yang paling mujarab bagi seorang ibu yang begitu sakitnya di saat dia melahirkan. Bukan begitu ibu-ibu? Saya merasakan, Bu, sakitnya orang melahirkan. Sakit sekali. Benar ya, Bu ya? Sakit ya, Bu ya? Apalagi kalau sampai bukaan berapa tuh, Bu? Kalau awal bukaan pertama, bukaan kedua, sakitnya. Saya, Bu, mohon maaf, kenapa saya bisa merasakan orang yang sakit melahirkan, atau orang itu sakit di saat dia melahirkan. Istri saya, mohon maaf, setiap kali lahiran itu saya temani, Bu. Tetapi begitu dia sakit di rumah, saya biarin dulu. Saya belum melihat, nanti dulu, entar dulu. Yang penting saya sudah persiapkan di mobil kebutuhannya. Begitu sampai di rumah sakit, ditangani oleh bidan, ibu-ibu, bidannya bilang, hebat ini, ternyata sudah hampir bukaan terakhir. Tetapi dia lupa, di saat Bu mau bukaan terakhir itu, ini Bu, rambut saya habis, Bu. Ini baju sudah nggak ada kancingnya, Bu. Ini tangan-tangan saya ini sudah semuanya merah-merah, Bu. Apa maknanya? Ini menunjukkan kalau dia sakitnya luar biasa. Tetapi subhanallah hikmahnya, ibu-ibu yang melahirkan, begitu sakitnya melahirkan anak, begitu anak ini menangis, langsung itu menjadi obat paling mujarab. Maka mohon maaf orang-orang yang menggunakan pendekatan sesar, ya, kalau dia operasi itu dia tidak akan merasakan bagaimana pahitnya menjadi seorang ibu yang melahirkan. Nah, apa Imam Syafi'i katakan? Manusia, Anda dilahirkan dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Sementara orang yang menanti kehadiran Anda semuanya bersuka cita, semuanya bergembira. Maka yang paling penting kata Imam Syafi'i, fa'amal li nafsika an takuna idza bakau. Sekarang jadilah anak, atau hiduplah menjadi anak yang berprestasi, yang hebat, sehingga bagaimana di saat Anda meninggal dunia, orang-orang yang tadinya datang dalam keadaan bergembira di saat Anda lahir, sekarang mereka justru menangis sedih karena kepergian orang yang hebat, orang yang berprestasi tadi.
Inilah hadirin mati Allah, cara kita menjalani kehidupan ini haruslah benar-benar menjadi hidup yang baik, hidup yang berprestasi, hidup yang selalu dikenang akan kebaikannya. Kenapa demikian? Karena yakin kita semua akan meninggal dunia. Ibu-ibu, subhanallah, ternyata mengingat kematian itu bukan hanya sekedar menjadikan kita taat kepada Allah, tetapi itu juga ibadah. Maka jangan khawatir, Bu. Jangan takut untuk mengingat kematian. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan kepada kita untuk sering-sering mengingat yang namanya kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Sering-seringlah Anda mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan segala bentuk kenikmatan. Apa itu? Kematian. Makanya awal-awal Islam, ibu-ibu, kita dilarang untuk ziarah kubur. Kita dilarang untuk pergi ke kuburan. Kenapa? Orang pada waktu itu imannya belum kuat. Ada yang mohon maaf begitu sampai kubur dia menangis sampai minta-minta di situ. Dia minta ke situ, dia pukul-pukul dirinya di situ, ya. Sehingga orang-orang ini dalam konteks seperti ini kita dilarang untuk ziarah kubur. Tetapi setelah iman manusia itu stabil, seseorang itu sudah kuat keimanannya, apa kata Rasul? Ala pazuruha. Sekarang silahkan Anda ziarah kepada kuburan. Boleh. Kenapa kita ziarah ke kuburan? Tujuannya adalah fa innaha tudzakirukumul akhirah, supaya Anda juga ingat akhirat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hikmahnya mengingat kematian. Setiap kali kita malas ibadah, kira-kira kalau kita ingat mati, rajin apa tidak? Rajin. Kalau saat ini kita berdosa terus, kalau kita ingat mati, pasti kita segera bertaubat. Ibu-ibu, kalau kita sering lalai dalam kehidupan ini, sering melakukan maksiat, lalai kewajiban kita, ingat mati, maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karenanya, hadirat Allah, tidaklah keliru seseorang bila mana dia sering mengingat kematian. Bahkan saya teringat dalam riwayat ibu-ibu, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal beliau sebagai Khalifah Abbasiyah? Di istana yang begitu megah ibu-ibu, beliau sering mengundang para ulama, baik dari Basrah, dari Kufah, dari Hijaz. Beliau undang ke istana. Untuk apa? Mereka diminta untuk bawa kitab-kitabnya. Dan semua ulama itu membahas satu bab yang sama, yaitu bab kematian dengan perspektif yang berbeda-beda. Yang terjadi kemudian apa Bapak Ibu yang di istana? Ternyata di istana itu nangis orang, seolah-olah ada di antara mereka yang sedang meninggal dunia. Ini penting, hadirat Allah. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan ini sering lalai, sering lupa diri. Maka kalau kita mengingat kematian, insya Allah kita akan segera menuju kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Silahkan kita cintai siapapun yang kita ingin cintai. Cintai suami kita, Bu. Cintai istri kita, cintai anak kita, harta kita, jabatan kita. Tetapi ingat, semua itu tidak akan kekal abadi dalam kehidupan manusia. Itu tidak akan selalu ada dalam diri kita. Pada saatnya kita juga akan berpisah dengan semua yang kita cintai itu. Maka jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu menjadikan kita lalai kepada pemilik cinta yang sebenarnya. Ibu-ibu, jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita menjadikan kita lalai beribadah kepada Allah. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada harta benda kita menjadikan kita lupa untuk mengingat Allah. Jangan sampai karena kita sayang sama cucu kita, maka kita juga sering melupakan Allah. Betapa banyak di antara kita yang seperti itu, ibu-ibu. Mohon maaf, Islam bukan mengharamkan cinta kepada siapapun. Silahkan cinta anak, cinta cucu. Tetapi yang terjadi kemudian apa? Kadang-kadang kita kalau sudah usia seperti ini ya Bu ya, seharusnya kan kita lebih banyak pendekatan kepada Allah. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Kita harus PDKT kepada Allah. Ingat Allah terus menerus. Tetapi kadang-kadang ngurus cucu, Bu. Apalagi anak-anak sekarang ini pintar.
Anak zaman sekarang itu hebat-hebat. Mereka sudah dibesarkan dari kecil sampai mereka remaja, sampai dia kuliah, sampai dia menikah. Begitu dia punya anak, dia datang ke rumah ibunya, "Bu, tolong cucumu, Bu." Karena kita baru menjadi kakek nenek, Masya Allah, sedikit-dikit cucu. Yang seharusnya, "Bu, Assalamualaikum warahmatullah." Kita ambil tasbih, kita berzikir panjang-panjang, Bu. Ya, paling tidak 10 menit, 15 menit untuk menambah kelemahan kita di masa muda dulu, Bu, ya. Ternyata begitu Assalamualaikum, baingku, cucungku, Masya Allah. Kapan lagi kita berzikir, Bu? Ternyata kita sudah tua pun tidak mau berzikir. Ini yang harus hati-hati. Allah tidak mengharamkan kita mencintai siapapun dalam hidup ini, tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu itu melupakan kita untuk mengingat Allah yang harus kita cintai di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kata Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi, "I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Berbuatlah sekehendakmu, lakukan apa yang Anda lihat itu baik, apapun, bahkan mungkin keburukan sekalipun, silakan Anda lakukan. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada konsekuensinya, Bu. Kalau baik yang kita lakukan, maka apa yang kita dapatkan? Kebaikan pula. Kalau buruk yang kita investasikan, apa yang kita dapatkan? Keburukan pula. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam hidup ini, barang siapa yang menginvestasikan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, Bu, tidak harus besar-besar baru kita melakukan sesuatu. Jangan kalau ada yang mengajak kita sedekah, "Ntar dulu ya, ntar dulu." Syukur-syukur kalau hari ini diajak, besok lusa sudah tanggal 1. Kalau diajak tanggal 2, maka menunggu sebulan lagi, Bu, kita tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Jangan-jangan nantinya atau besoknya atau sebelumnya kita sudah kembali kepada Allah. Maka berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibu-ibu, "Afdalul a'mali ilallah ahmazuha wa in qalla." Sebaik-baik perbuatan yang disenangi oleh Allah itu adalah perkara baik walaupun kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Sudah kecil tapi terus, Bu. Itu paling baik. Makanya saya sering sampaikan, Bunda, saat ini kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kaitannya dengan kita berbangsa dan bernegara. Sebentar lagi kita akan pemilihan gubernur, sebentar lagi juga kita akan pemilihan wali kota. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang paling penting itu adalah terus menerus. Karena itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, kita diuji. Apa contohnya? Kita mungkin memiliki perbedaan dalam pilihan, Bu. Tapi jangan sampai karena berbeda pilihan lantas kita tidak mau tegur sapa. Justru yang satu manyun saja. Bahkan mohon maaf, yang rugi sekali, Bu, ada orang yang melihat gambar yang bukan pilihannya, langsung dia marahin gambar itu, bucung. Loh, kok masa kita dapat dosa gara-gara gambar, Bu? Masa kita dapat dosa gara-gara beda pilihan? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yang sangat indah sekali, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa contohnya? Walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya sekedar senyum saja. Kalau ibu bisanya senyum, sudah senyum saja sudah. Jadi kalau jumpa dengan ini senyum, jumpa dengan itu senyum, Masya Allah, itu adalah pahala yang luar biasa. Apalagi kalau kehidupan ini kita arahkan kepada hal-hal yang spesifik. Misalnya sholat, ya, sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Apalagi kalau kita lakukan di tempat-tempat yang mulia, Bu. Mohon maaf, sengaja saya sampaikan ini karena kita usianya rata-rata sudah tua.
Kita ingin ibadah yang kecil, yang simple, tapi pahalanya besar. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan kita dulu. Apa contohnya, Bu? Kalau kita perempuan itu kan, dalam hadis disebutkan, sholatnya perempuan itu di rumahnya, atau di dalam rumahnya sekalipun, itu lebih baik lagi. Tapi toh kalau mau ke masjid, kalau memang memungkinkan, silahkan. Kenapa? Karena itu juga tempat yang baik, tempat yang mulia. Bahkan kalau ada ibu-ibu yang mohon maaf, oh saya punya uang, saya mau berangkat ke Mekah, saya mau berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena ditahu di situ sekali sholat di Madinah dapat 1000 pahala, sekali sholat di Masjidil Haram dapat 100.000. Masya Allah. Senang apa tidak, Bu? Senang apa tidak? Sekali kita sholat di situ, Masya Allah. Bagaimana kalau berkali-kali kita sholat? Sehingga boleh usia saya mungkin 60 tahun, tetapi karena saya juga sudah sampai ke situ, dan saya juga beribadah yang lain-lainnya, maka saya bisa mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah bosan untuk berdoa, ya Allah balighni baladakal haram. Ya Allah, sampaikan hambamu sampai tanah harammu. Balighni Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan hamba ke Mekah dan Madinah, ya Allah, supaya hamba ini bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena mohon maaf, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau Allah sudah ridho kepada kita, Bu ya, tidak ada yang namanya mustahil. Bayangkan, saya itu hajinya sudah 6 kali, Bu. Itu kan melebihi sepantaran orang. Kalau orang-orang walaupun kaya belum tentu. Umrohnya berkali-kali, Bu. Bahkan saya akan berangkat lagi, Bu. Itu bulan Februari. Tuh, kalau mau sama saya itu bisa berangkat Februari. Ya, tanggal 4 tepatnya saya akan berangkat lagi. Artinya apa? Ini adalah cara Allah. Saya katakan tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Saya nggak punya uang, tetapi dengan cara lain Allah berangkatkan. Jadi petugas haji. Bayangkan 6 kali saya bertugas, Bu. Ya. Artinya apa? Allah sudah ridho. Maka prinsipnya adalah lakukan apapun itu sebaik-baiknya, karena kita yang akan memperoleh hasilnya dalam kehidupan nanti. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, 3 pesan baginda Rasul SAW tadi, mudah-mudahan kita bisa amalkan sebagai motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan. Hari ini, Bu, saya merasa senang sekali, walaupun saya capeknya luar biasa. Ibu, pagi-pagi tadi saya sudah, mohon maaf, sudah apel Sumpah Pemuda. Kemudian jam 10 saya sudah di pengadilan negeri. Tapi bukan untuk sidang, Bu, untuk ceramah. Kebetulan Pak Gede Haryadi itu pindah tugas ke Solo, Bu. Beliau yang saat ini ketua pengadilan negeri, itu orang Bali, Bu. Hebatnya orang Bali ini, Bu, selama dia menjabat di Lombok ini, hampir setiap bulan pengajian sama saya. Selalu saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tadi juga beliau minta saya untuk hadir karena dia akan menjadi wakil ketua pengadilan negeri di Solo. Karena Solo itu tingkatannya lebih khusus. Jadi ini kelas 1A, tapi kalau di sana 1A khusus. Setelah itu saya harus ke kampus ngajar S2, baru pulang jam 3 tadi, Bunda Haji Prof. Kemudian saya ke sini, malamnya nanti saya harus ke Bertais lagi untuk pengajian, malamnya lagi ada lagi di Langko. Jadi alhamdulillah padat luar biasa, tetapi kita selalu berkeyakinan setiap kebaikan yang kita tebarkan pasti ada nilai kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Mari kita berdoa lagi langsung ya. Ya, termasuk untuk di doa-doa yang saat ini kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang pertama ada hajat 10 tahun meninggalnya Bapak Dr. Andes Haji Abdullah HS. Kemudian kita syukuran juga ada cucunda yang sudah dikhitan, alhamdulillah. Kemudian ada lagi nikmat yang luar biasa, cucunda Dafa itu sudah diwisuda di Fakultas Kedokteran dan sekarang ini sudah menjadi dokter luar biasa. Kemudian ada Fafan ya, beliau Ananda ini sudah diwisuda sarjana teknik. Kemudian doa juga kepada Bapak Haji Awad yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Kemudian Ibu Hajah Rukmini Umar, semoga yang meninggal dunia ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, diampunkan segala dosa dan kesalahan, dilipat gandakan kebaikannya. Beliau sakit?
Kemudian yang sakit seperti Ibu Sudartin, Hajah Rukmini, kemudian Bapak Haji Awad, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, segera disembuhkan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Untuk anak cucu kita, terutama yang disebutkan tadi, yang sudah berprestasi dalam pendidikannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, diberikan kesehatan, keafiatan selalu oleh Allah SWT dalam rangka menjalankan tugas dan membantu sesama. Termasuk ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara, dan itu akan menjadi penyejuk hati kita dalam kehidupan ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.